Allahu 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 Allah Allahu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bi ni'matihi tatimmu s-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah. Jamaah salat Jumaat yang berhadir karena Allah, maka hanya kepada Allah kita berharap balas dengan surganya di akhirat nanti. Jamaah mulakan Allah, kita semua tahu bahawa meninggalkan salat adalah dosa besar. Orang-orang yang tidak salat dikumpulkan Allah di dalam satu neraka, yaitu neraka Saqar. Ketika penduduk surga diizinkan melihat-lihat penduduk neraka, yaitu neraka Saqar, penduduk surga bertanya, qalu ma salakakum fi Saqar, apa yang membuat kalian bisa masuk ke neraka Saqar ini? Maka penduduk neraka tersebut menjawab, qalu lam naku minal musallin, di dunia kami tidak salat, dan ditambah dengan amalan-amalan yang lain, walam naku nut'imul miskin, dan seterusnya. Ternyata salah satu penduduk neraka adalah orang-orang yang meninggalkan salat. Dan kita juga tahu orang-orang yang tak salat, maka puasanya tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakatnya, hajinya, umrahnya, semua sedekahnya tidak akan ditanya apapun tentang amalan lain ketika Allah menemukan ternyata kita adalah orang yang meninggalkan salat. Dan itu semua sudah menjadi pengetahuan kita. Hanya tinggal rasa takut atau tidaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada sesuatu yang patut kita waspadai bagi kita yang salat. Jadi kalau tak salat tadi sudah tak ada cerita lagi, bersiap-siaplah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita yang sudah salat, jangan kira kita sudah jaminan surga. Hati-hatilah, karena Allah mengancam dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin, yang sudah salat pun celaka. Jadi yang semayang pi mendang celaka. Bagaimana mereka bisa celaka? Allazina hum an salatihim sahun, iaitu mereka lalai dalam salatnya. Jadi Allah memakai kalimat, memakai huruf an, itu menunjukkan lebih banyak urusan-urusan di luar salat yang membuat orang itu melalaikan salatnya. Jadi yang salat pun tidak ada jaminan masuk surga selama dia masih melakukan salat tapi dalam keadaan lalai. Dan ini semua terkumpul, yaitu apabila ada sifat munafik atau sifat an-nifaq, pelakunya disebut munafik. Dan itu bisa didapatkan ciri-ciri munafik yang membuat mereka ujungnya ke dalam neraka juga, yaitu ketika mereka melakukannya di dalam salat atau seputar urusan salat. Jadi hati-hatilah kalau sudah salat tetapi punya sifat nifaq, punya sifat munafik yang berhubungan dengan salat. Itulah yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'adallahu al-munafiqin wal munafiqan wal kuffar nar jahannam khalidina fiha. Allah mengancam bahawa semua golongan munafik, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, berserta dengan orang-orang kafir wal kuffar, jadi dikumpulkan bersama orang kafir di dalam neraka yang mereka kekal di dalamnya. Jadi munafik itu ada munafik aqidah, ada munafik amali. Jadi ada munafik aqidah, ini berpura-pura Islam, sebenarnya mereka sedang menyerang Islam. Ini total di dalam neraka selama-lama. Tapi ada munafik yang berada di kalangan orang-orang yang sudah bertauhid. Tuhan kita Allah, Muhammad Nabi kita, tapi nasifut nifaq, ini juga masuk neraka, walaupun tak kekal. Tapi hati-hati, satu hari dalam neraka seperti 1000 tahun yang engkau hitung di dunia. Siapakah mereka jemaah melakukan Allah? Apakah sifat-sifatnya? Ini yang kita akan kabarkan dalam waktu yang singkat ini insyaAllah. Yang pertama, kemunafikan bisa terjadi urusan salat. Allah sebutkan dalam surat An-Nisa 142, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salat qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ya, jadi Allah sebutkan sifat munafik dari kalangan orang Islam yang sudah salat, yang berbahaya bagi dirinya. Dalam ayat ini 3 sifat disebutkan sekaligus, 3 sifat. Jadi Allah mulai dengan kalimat innal munafiqina yukhadi'una Allah. Orang-orang yang punya sifat nifaq, mereka mengira bahawa mereka telah menipu Allah, padahal Allah lah yang menipu mereka. Wa huwa khadi'uhum. Jadi mereka berpura-pura seperti orang yang salatnya berpura-pura. Mereka kira mereka bisa menipu Allah, padahal mereka sedang tertipu. Mereka sedang digiring menuju ke neraka dengan sifat munafiknya. Mana contohnya? Allah langsung berikan contoh. Yang pertama, wa iza qamu ila shalah qamu kusala. Orang yang punya sifat munafik atau sifat nifaq, maka ketika dia salat, salatnya dalam keadaan kusala, iaitu sifatnya malas-malasan. Jadi ketika mendengarkan azan, maka kakinya terasa ada beban, terasa ada besi yang dipancangkan di kakinya, tak mampu dia bangun dari tempatnya. Kalaupun dia melakukan salat, maka dia datang dalam keadaan malas, terasa berat sekali di hati ini, terasa terpaksa melakukan salat. Tidak ada kebahagiaan ketika datangnya azan. Yang terucap adalah ka'azan dom kapalo ka'azan dom ti'a'at atan. Ketika dia salat, maka dia bangun, tapi dia salat, dia bangun. Maka dia salat pun dengan keadaan tubuhnya yang menampakkan kemalasan. Bak gedang bak gerukuk gebedah dari sujud jadi dia nampakkan kemalasannya. Dan dia menguap-nguap di tengah-tengah salatnya. Rasa-rasanya ingin melanjutkan tidurnya, tapi terpaksa salat. Maka orang yang disebut oleh Allah ciri nifaq yang pertama adalah orangnya ketika salat, dia salat tetapi penuh dengan kemalasan. Lalu Allah sambung sifat yang kedua, yura'unan nas. Kalau dia salat, kemudian dia suka menampak-nampakkan salatnya kepada manusia. Artinya, maksud yura'un, kalau salat di depan manusia, di depan orang ramai, maka salatnya begitu bagusnya, yang betul-betul dijaga. Duduknya begitu baiknya, dia berdirikan tapak kakinya, ujung jarinya dilipat ke depan. Itu kalau salat di depan orang. Dia lipat tangannya dekat atas tangan kirinya, dia letakkan di dadanya. Kalau dia sujud dengan sempurna. Dia rukuk dengan sempurna. Itu kalau salat di depan orang. Tapi begitu dia salat di rumahnya, berbedalah keadaannya. Jadi hana tapah lagi ke semayang. Yang tadi kakinya dia berdirikan waktu duduk tasyahud, di rumahnya dia tidurkan.
Yang tadinya dia baca semua doa, semua bacaan dalam rukuknya 3 kali sempurna, tapi ketika di dalam rumahnya maka dia lakukan hanya sekali saja. Sujudnya tak lama seperti sujudnya di masjid. Berdirinya pun dalam keadaan bergerak-gerak, tidak tegap seperti tegapnya berdirinya ketika di masjid. Hanya akan muncul sifat munafik. Karena Allah Subhanahu Wa Taala dia kira hanya berada di masjid, padahal Allah melihatnya ketika dia pun salat di rumahnya. Maka sifat kedua dari orang semayang yang akan damang neraka adalah dia kalau salat hanya memamerkan kepada manusia. Lalu Allah sambung lagi sifat ketiga, wala yazkurunallaha illa qalila. Lalu ketika dia salat dia tak banyak mengingat Allah, tak banyak. Dari 4 rakaat kalau kita kumpulkan, maka yang dia ingat mungkin hanya setengah rakaat. Selanjutnya semua fikirannya menerawang, berlari ke mana-mana. Bahkan memorinya terpulang ke tahun-tahun sebelum dia ada di saat itu. Berbagai pekerjaannya dibawa ke dalam fikirannya yang sedang salat. Semua hidupnya di atas dunia dia kumpulkan, lalu dia mengenang-enangnya di dalam salatnya. Ini tanda-tanda sudah mulai sifat munafik menempel. Jadi hana lagi ingat Allah, hana khusyuk. Dan itu salah satunya kita tak mampu melawan syaitan. Karena kata Nabi SAW, ketika salat dimulai, jadi sebelum salat dimulai azan berbunyi, syaitan melarikan diri sejauh-jauhnya. Sejauh-jauhnya sambil mengeluarkan kentut yang besar-besar untuk menutupi suara azan. Selesai azan, maka syaitan kembali ke masjid-masjid menggoda orang-orang supaya tak salat sunnah qabliyah. Kan cukup banyak yang terkena rayuan syaitan, geprehimum semayang tapi hana getim semayang qabliyah walaupun 2 rakaat. Terduduk di dinding masjid, tak salat qabliyah. Dia hanya tunggu salatnya imam di waktu yang wajib. Ketika qamat berbunyi, kata Rasulullah, syaitan melarikan diri kembali sejauh-jauhnya karena takutnya dengan kalimah-kalimah Allah. Selesai iqamah dia kembali ke masjid-masjid, lalu dia menatap dan berbisik kepada orang-orang, apalagi yang safnya tidak rapat. Apa katanya? Nabi yang sebutkan, karena kita tak tahu dan tak pernah lihat syaitan, tapi Nabi tahu. Nabi kasih tahu, dia berbisik di setiap hati orang yang salat, zakir kaza, ingatlah ini, ingatlah itu. Makanya semua memori di luar salat terbawa ke dalam salat. Teruk ba anak kunci gadah moho wate semayang. Salah satu kelemahan kita melawan syaitan. Jadi tidak ada filter, tak ada saringan sedikit pun. Hana paga membacut. Akibatnya apa? Selesai salam, kita tak tahu pun apa yang dibaca imam di rakaat pertama. Kita tak sadar pun di rakaat kedua apa ayat yang dibaca imam. Tak ada khusyuknya sedikit pun. Ini walaupun sudah salat, berhati-hatilah. Karena sifat nifaq ada di dalam diri orang ini. Ini yang disebutkan dalam satu ayat. Lalu disebutkan oleh Nabi SAW dalam beberapa hadisnya sifat-sifat yang lain. Apa dia? Yang keempat, kita sambung. Yang keempat, yaitu orang-orang yang punya sifat nifaq, susah sekali melakukan salat subuh dan salat isya. Rasulullah mengatakannya, inna asqalas salat 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajri. Salat yang paling berat dilakukan oleh orang yang punya sifat nifaq adalah salat isya dan salat subuh. Lau ya'lamuna ma fihima la atawhuma habwan. Seandainya dia tahu betapa besar kelebihan salat isya dan salat subuh, sungguh mereka akan datang walaupun dalam keadaan merangkak, kata Nabi. Bayangkan Nabi mengatakan menyoji depu-pu yang dalam sembahyang isya dan subuh, betapa besar pahalanya. Mereka akan merangkak dari rumah mereka untuk mendapatkan salat isya dan subuh. Makanya cukup banyak orang-orang munafik yang ketika maghrib ada, waktu isya kahanali. Kenapa? Tadi pulang setelah maghrib, alasannya mau makan dulu. Setelah itu tak pernah kembali ke masjid. Bahkan kemudian dia mulai terlena dengan tontonan bolanya. Dia habiskan sinetronnya, tak kembali ke masjid. Pekan kalau mabih filem,
tinggal bacut tu. Tinggal bacut tu. Pauh tiblah baru mulai semayang. Nyampi dalam keadaan terdengar-dengar. Munafik. Dia ada di waktu zuhurnya. Dia ada di waktu asarnya. Tapi subuh tak pernah nampak. Cukup payah ba'da subuh. Makanya di mana-mana saya pernah mengatakan bahawa salat subuh ini menjadi tanda keimanan seseorang. Kalau seandainya orang-orang yang pulang haji itu semuanya mabrur, seandainya sungguh waktu salat subuh tak cukup masjid untuk menampung Pak Haji saja. Seandainya semua Pak Haji mabrur watai gua haji, hansip masjid untuk ketampung Pak Haji mentang, yang golom yang jak haji, yang haji mentang hansip ketampung. Tapi cuba lihatlah, setiap tahun 200,000 orang diberangkatkan, dipulangkan ke kampung masing-masing, puluhan orang yang berhaji. Bertambahkah saf-saf salat subuh? Tetap lagi sah. Cuma satu saf, cuma dua saf. Paling hebat di masjid-masjid tertentu 5 saf. Di mana sudah Pak Haji? Rupanya Pak Haji tertidur. Pak Haji tak salat subuh. Lalu di mana-mana mengangkat berita seakan-akan dia mabrur. Salat subuh ini tanda iman. Orang yang mampu salat subuh telah mengusir kemunafikan di dalam dirinya. Maka berhati-hatilah. Dah semayang, tapi insya Allah subuh ada di masjid. Yang berhati-hatilah. Kita mungkin terjebak di dalam selimut munafik. Kemudian tanda berikutnya kata Nabi melalui hadis yang lain, orang yang punya sifat nifaq di dalam dirinya, walaupun salat tapi dia suka mengakhirkan salat asarnya. Kata Rasulullah dalam hadis, tilka salatul munafik, lihatlah salatnya munafik, kata Rasulullah. Bagaimana salatnya munafik? Yajlisu yarqubu syam hatta iza kanat baina qarnai asy-syaitan. Orang munafik itu duduk setelah salat asar, duduk setelah azan asar, dia duduk tak berangkat-berangkat. Lalu kemudian dia tunggu ketika matahari sudah berada di dua tanduk syaitan, di antara dua tanduk syaitan. Barulah dia bangun, yaqumu, dia bangun wa yusalli wa yatanaqqaru arba'an, lalu dia salat cepat-cepat 4 rakaat, wala yazkurullaha illa qalila. Saking cepatnya dia tak ingat Allah sama sekali. Hanya hati-hati kepada para pedagang, orang-orang kantoran. Azan isya, azan asar berbunyi, lalu muncullah di dalam hati, nanti saja si ada diajak oleh kawan yang saleh, tak semayang ile, dia baru dah balik ilmu. Katanya si ada bah 3 awal juga dengan tu. Pulang kantor jam 5:30, barulah dia salat. Salat mendekati maghrib, dia lakukan dengan cepat kerana takut keluar waktu. Dia tak ingat sedikit pun. Berhati-hatilah wahai para pedagang yang tak berani menutup tokonya, tak berani menutup kedainya ketika azan asar. Lalu dia layani pelanggan-pelanggannya. Dia takut 15 minit dia di masjid kehilangan pelanggannya, sehingga dia tunda. Begitu kapoh 5:30, karab-karab maghrib, matahura karab diluk, barulah dia bangun, lalu dia segera salat. Dia bilang, tunggu sebentar, saya salat. Salatnya 10 menit, dia tak baca apapun dengan baik, hanya demi melanjutkan perdagangannya. Hati-hatilah. Ini tanda-tanda neraka, walaupun tak pegah kali dah semayang. Allah menyebutkan tentang salat asar dalam surah Al-Baqarah, hafizu 'alas salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah semua salat, terutama salat wusta, kata Allah. Ahli tafsir mengatakan salat wusta itu salat asar. Kenapa harus dijaga? Karena susahnya orang untuk melakukan salat asar di awal waktu. Itu waktu kelelahan, waktu orang tak bisa bangkit. Maka jemaah melakukan Allah, jagalah salat asar. Datanglah ke masjid untuk menghilangkan kemunafikan. Lalu kemudian apa lagi tandanya? Orang yang punya sifat munafik tidak suka salat berjamaah. Hai ke semayang nah, tapi hana ke jamaah. Sedangkan hukum berjamaah di sisi para ulama tidak ada yang mengatakan sunnah biasa. Minimal menurut Hanafi dan Maliki sunnah muakkad. Syafi'i mengatakan fardu kifayah. Hanbali mengatakan fardu ain. Hana yang kun semayang jamaahnya sunnah biasa. Hana semua mengatakan mendekati wajib, bahkan Imam Hanbali mengatakan wajib. Tidak salat di masjid, maka dia telah berdosa walaupun dia salat di rumahnya. Manimum Syafi'i kekun fardu kifayah.
Maksud fardu kifayah, kalau dalam satu kampung tak ada satu pun yang melakukan salat jamaah, tidak berkumandang azan, sabuh kampung mandum dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu bukan bermakna bahawa kerana dua kajut lain mana payah sembahyang. Kita munafik di saat kita tak suka berjamaah. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata Ibnu Mas'ud? Wa laqad ra'aitu wa ma yatakallaf anha illa munafiq illa nifaq munafiqun ma'lum. Sungguh di masa Rasulullah kami telah merasa dan melihat orang-orang yang meninggalkan jamaah telah dicap oleh Nabi sebagai benar-benar orang munafik. Makanya hati-hatilah orang terbiasa salat di rumah. Ibrahim An-Nakhai itu mengatakan dalam satu riwayatnya, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, kafa ilman bin nifaq, sudah cukup seseorang disebut munafik. Kapan? Wa huwa ar-rajul jaral masjid, ketika dia menjadi seseorang berdampingan dengan masjid. Jadi tinggalnya menjadi tetangga masjid, wala yurafi, tapi tak pernah nampak di masjid. Rumah samping masjid, tapi hantam dah masjid. Padahal pajanda angka watena posyandu, watena panggilan nyompatna kari kameng, watena khauri, watena angkanya baru tu. Cukup disebut sebagai munafik tetangga-tetangga masjid yang tak pernah nampak di masjid. Berhati-hatilah. Dan yang terakhir jemaah mulakan Allah, orang yang mendapatkan sifat nifaq, yaitu ketika dia mulai meninggalkan Jumatnya sebanyak 3 kali. Tidak harus berturut-turut, karena di antara banyak hadis tentang ancaman orang meninggalkan Jumat, hanya satu hadis yang mengatakan mutawaliyat, yaitu berturut-turut 3 kali. Tapi banyak hadis mengatakan man tarakal Jum'ah salasa marrah, barang siapa meninggalkan Jumat 3 kali saja, tahawunan, dalam keadaan meremehkan Jumat, tidak ada uzur, tidak sakit, tidak dalam keadaan safar, tidak ada uzur apapun, dia tidur menjelang Jumat, dia tutup kedainya, dia sembunyikan dirinya di dalam kedai-kedainya, lalu mereka hanya mendengarkan suara-suara lantunan orang yang melakukan Jumat, dia dengarkan khutbah pun dari rumahnya, dia tak lakukan Jumat ke masjidnya. Apa kata Rasulullah? Taba'allahu ala qalbi an-nifaq, Allah stempel di hatinya munafik. Jadi jangan kira bahawa harus berturut-turut. Tidak. Yang berturut-turut itu bahkan lebih dahsyat dosanya. Ada orang yang ketika mendengar harus berturut-turut, maka jika tu sembahyang Jumat, sembahyang 2 ke, 3 gelung, atau yang salat sekali, 2 kali tak salat, lalu dia mengatakan tak apa-apa kalau tidak berturut-turut. Baca semua hadis tentang orang-orang yang meninggalkan Jumat, Allah stempel hatinya dengan nifaq. Kalau Allah sudah stempel, siapa yang bisa mencabut stempel itu? Tak ada. Maka waktu ketanya udah stempel sesuatu, nya hana sawapuh dengan spidol tak apa, atau dengan apapun, dengan stip X pun masih nampak stempelnya. Hati-hatilah kalau sudah stempel oleh Allah, kita akan menjauh dari Allah, kita tergiring ke dalam neraka Allah. Inilah jemaah mulakan Allah Subhanahu Wa Taala tanda-tanda munafik. Jadi hati-hati bagi kita yang sudah salat, istiqamahlah kepada Allah, berharaplah hanya surga dari Allah melalui salat kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya 'ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad faza al-muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fawailul lil musallin alladziina hum 'an salatihim saahun. Shadaqallahul 'azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya 'ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات، وتقبل يا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.